sudah mengenal Romo Budi. Meskipun begitu, izinkan saya untuk mengenalkan beliau sejenak ya. Romo yang rendah hati ini lahir tanggal 29 Mei. 20 tahunnya saya tidak tahu, tapi saya tahu beliau. 1959. Oh, 59. 59 ya Romo, terima kasih. Sudah tua. Beliau sudah 34 tahun hidup membiara kalau saya tidak salah, dan 27 tahun imamat. Romo mohon dikoreksi kalau saya salah. Ya, suara beliau juga merdu loh, tidak kalah dengan suaranya Bu Ari tadi. Semoga nanti Romo berkenan bernyanyi ketika selesai pengajaran ya Romo. Baik, Romo, kami persilahkan. Kami sudah ada 135 orang saat ini yang ada di 132 orang yang siap mendengarkan Romo. Kami persilahkan Romo. Terima kasih, B. Ini B kan? Iya, B kan? Elizabeth Ya, B. Romo. Ya, terima kasih. Terima kasih undangannya juga ya untuk B. Bersyukur malam hari ini kita akan memasuki besok Trihari Suci ya, Trihari Suci. Kerahiman itu akan terlihat sekali pada Trihari Suci. Sehingga kalau malam hari ini kita merenungkan, menjadi sangat baik untuk persiapan kita memasuki Trihari Suci. Rahim, ya. Rahim, rahmat, itu dari kata begitu besarnya rahmat, cinta Tuhan, dan kebenaran Tuhan. Kalau kita bicara tentang rahmat, itu pasti ada dua yang harus kita ingat berkaitan dengan kerahiman Tuhan, yaitu yang pertama, caritas dan veritas, yaitu rahmat cinta kasih, dan yang kedua, rahmat kebenaran. Sehingga siapapun juga yang mendalami kerahiman ilahi, berdevosi kepada kerahiman ilahi, hidupnya harus dipimpin oleh roh atau rahmat cinta kasih tadi, dan kebenaran ilahi. Dua inilah yang menurut saya membentuk suatu kerahiman yang menjadi lentera jiwa kita, menjadi pelita hidup kita. Kalau hidup kita sehari-hari dipimpin oleh kerahiman Tuhan, itu maksudnya apa? Bahwa hidup kita, cara kita berpikir, cara kita merasa, cara kita berkata-kata, dan cara kita bertindak, itu selalu dipimpin oleh kerahimannya, yaitu dipimpin oleh roh cinta dan kebenaran ilahi. Itulah menurut saya, itulah yang melahirkan kehidupan yang baru. Maka dari kerahiman ilahi itu di Indonesia bagus ya. Kehidupan yang baru, janin yang baru, itu selalu ada di dalam rahim ibu. Dikatakan rahim ibu. Rahim itu menunjukkan bahwa itulah wadah cinta Allah dan kebenaran Allah yang Tuhan titipkan kepada kita sebagai anugerah, yang dititipkan dalam rahim. Maka ingat, berbahagialah seorang ibu yang mempunyai rahim yang dijaga oleh ayahnya, tentu suaminya tentu saja ya. Karena rahim itulah Allah menitipkan tadi, caritas dan veritas, cinta dan kebenaran Allah. Seorang yang berdevosi kepada kerahiman ilahi sekali lagi, maka cara berpikirnya, cara merasanya, cara berkata-kata, bertutur kata, dan cara tindakan kita harus dijiwai oleh kerahiman ilahi dalam wujud caritas dan veritas, cinta Allah dan kebenaran ilahi. Disitulah letaknya misionaris kerahiman ilahi. Seorang misionaris kerahiman ilahi, dia harus berpikir atas dasar cinta dan kebenaran Allah. Bukan cinta yang palsu dan kebenaran ego, bukan. Seorang yang misionaris kerahiman ilahi, maka cara merasanya adalah cara merasa yang penuh cinta, yang tulus, dan kebenaran ilahi.
Itu yang seringkali disebut compassion, berbelas kasih, berbela rasa. Orang yang berdevosi punya kerahiman ilahi. Dia harus berprinsip bahwa Yesus di mataku, Yesus di hatiku, dan Yesus di tangan. Kepada semua orang yang membutuhkan, orang yang kecil, orang yang miskin, orang yang tersingkirkan, orang yang sedang menderita, kita melihat bahwa kerahiman Allah itu muncul ada di sana. Seperti melihat Yesus di sana. Bukan hanya melihat saja, tetapi juga Yesus di hatiku. Hati yang tergerak oleh apa? Oleh belas kasih dan bela rasa tadi. Tergerak bukan hanya melihat saja lalu pergi, tidak. Bukan seperti imam yang sedang melihat orang yang sedang terkapar, sedang mengalami penderitaan yang sangat hebat, dia malah pergi. Dia bisa berbicara dengan cinta, tapi menurut saya tidak dihidupi oleh roh cinta dan kebenaran tadi. Lewi juga seperti itu. Melihat ada orang yang sedang dirampok, terkapar, dia lewat jalan lain. Tapi orang Samaria yang pada waktu itu sedang bermusuhan, tapi sekat-sekat itu hilang semuanya. Karena apa? Dia melihat bahwa Yesus di mataku. Dia melihat orang yang sedang terkapar itu, dia melihat Yesus ada di sana. Lalu hatinya tergerak. Dia turun dari keledainya, dan dia membantu menolong dia. Membasuh, mengobati, bahkan dia titipkan ke tempat penginapan, tolong ini dirawat, saudaraku ini, sahabatku ini dirawat. Ini saya kasih uang, nanti kalau kurang saya beri lagi. Yesus di hatiku. Lalu yang terakhir, Yesus di tanganku. Dia tidak hanya melihat, lalu tergerak belas kasih, tapi ada bela rasa. Tangannya bergerak, menolong dia, turun dan bergerak. Maka seorang misionaris kerahiman ilahi, dia harus mempunyai prinsip yang sama, Yesus di mataku, Yesus di hatiku, dan Yesus di tangan. Dan dibimbing oleh roh cinta dan roh kebenaran. Mari sekarang kita memasuki Trihari Suci besok dengan merenungkan apa yang ingin saya bawakan. Saya akan coba menampilkan PowerPoint. Waktu saya 40 menit ya, Bey? 45 menit, Romo. Oke, tolong diingatkan nanti kalau selanjutnya. Nanti sampai 20.45, Romo. Oke, baik. Baik, sahabat-sahabat misionaris kerahiman ilahi, saya katakan kerahiman karena kita adalah seorang misionaris yang diutus untuk membawa semangat kerahiman ini. Kerahiman ilahi, cinta dan pengorbanannya. Sekarang pertanyaan sekaligus permenungan. Apa yang menjadi pendapat Anda? Apa yang menjadi pendapat Anda bila ada seorang mengatakan, betulkah hidup sebagai orang Kristiani, orang yang sudah dikristuskan, orang yang sudah dibaptis, adalah panggilan hidup yang penuh resiko? Benarkah seorang Kristiani panggilan hidupnya penuh resiko? Atau dengan kata yang rohani, benarkah orang Kristiani harus memanggul salib? Salib yang apa? Salib yang mana yang harus kita panggul? Karena ternyata nanti tidak semua salib membawa berkat kemuliaan. Kadang-kadang kita berpikir, bukankah dengan menjadi orang Kristiani, seorang pribadi akan memperoleh kemudahan hidup? Hidup menjadi mudah, hidup menjadi gampang. Kalau dua-duanya ini dihayati dengan benar-benar, maka kedua-duanya akan dijawab iya
bahwa orang Kristiani adalah panggilan hidup yang penuh resiko, harus memanggul salib. Bahkan Yesus sendiri mengatakan, barang siapa mau mengikuti aku, dia harus menyangkal diri dan memanggul salib. Berarti mengikuti Yesus, menjadi orang Kristiani, hidup kita harus memanggul salib serta menyangkal diri. Menyangkal diri berarti menyangkal ego kita. Karena ego adalah sumber yang membuat kita akan menjadi jauh dan menolak cinta Tuhan. Maka Paulus mengatakan, daging itu lemah, roh itu kuat. Barang siapa mengikuti ego kita, dia akan mengikuti hawa nafsu kita. Kenikmatan panca indera, kenikmatan makan minum, kenikmatan seksual, kenikmatan emosi, kenikmatan jabatan, kenikmatan materi, dan itu akan membelenggu kita dan menutup rahmat kerahiman Allah bagi kita. Tetapi yang kedua juga dikatakan, menjadi seorang Kristiani seharusnya menjadi memperoleh kemudahan karena selalu ada anugerah Allah. Selalu ada kerahiman Allah. Selalu ada roh cinta dan roh kebenaran. Selalu ada roh veritas, karitas dan veritas. Itu yang membuat kita mudah. Pertanyaannya, apakah selama ini hidupku telah disemangati oleh karitas dan veritas? Oleh roh cinta dan roh kebenaran? Semakin kita menghidupi roh cinta dan kebenaran, memimpin hidup kita, menjadi lentera hidup kita, menjadi pelita jiwa kita, kita akan mudah dalam hidup. Sekalipun salib harus kita panggul. Masih ingat Yesus? Ketika dia berjalan, memanggul salib, jatuh 3 kali, dia angkat lagi. Masih ingat ketika dia ketemu dengan wanita Yerusalem yang menangisi, seolah-olah menghibur dia, dengan menangisi Tuhan Yesus. Kenapa kau orang baik harus menderita seperti ini? Kenapa kau harus dimahkotai duri? Kenapa kau harus memanggul salib sambil menangis? Tapi kata Yesus apa? Jangan tangisi aku, tapi tangisilah dirimu sendiri. Yang seringkali tidak mau menyangkal diri. Yang seringkali tidak mau memanggul salib. Bahkan salib itu diberikan kepada orang lain. Atau dipotong salib itu. Maka hidupmu tidak menjadi mudah. Ketika tidak berani berkonsekuen mencintai hidup panggilan sebagai Kristiani, berarti mencintai salib. Yesus buktikan, saya mencintai salib. Karena aku mencintai Allah dan mencintai sesama. Setiap orang Kristiani harus membentuk hidupnya sebagaimana Yesus sendiri membentuk hidupnya. Bagaimana caranya? Resiko seperti apa yang pernah dihadapi Yesus? Resiko apa saja yang berhasil dihadapi oleh Yesus? Dia digoda di padang gurun, suruh mengubah batu menjadi roti. Dia katakan ada tertulis, ada sabda yang mengatakan orang hidup tidak dari nafsu saja, tapi juga dari santapan rohani. Ketika dia digoda, suruh jatuh dari hubungan bait Allah. Kau kan anak Allah. Kau gengsi, kau punya prestise. Jatuhkan, nanti Allah akan, malaikat akan menatang kamu. Yesus katakan ada tertulis. Jangan mencobai Tuhan Allahmu. Ketika dia digoda lagi untuk kekuasaan, harta, sembahlah aku, maka seluruh dunia ini akan kuberikan kepadamu. Yesus katakan ada firman yang mengatakan, aku hanya memboleh menyembah Allah saja. Yesus digoda, ada resikonya, tapi dia bisa lolos karena dia berpegang pada sabda Tuhan, kehendak Tuhan. Yesus menyembuhkan orang sakit. Yesus bekerja menyembuhkan orang yang lumpuh, kusta, dan sebagainya. Tapi Yesus juga difitnah. Yesus mengajarkan yang baik dan benar tentang cinta Allah,
tetapi ditolak oleh bangsanya sendiri. Tapi dia tetap melakukan. Karena ada cinta dan kebenaran Allah ini yang harus diwartakan. Dan terakhir, resiko yang paling berat adalah disalib. Dan Yesus mau menanggung salib itu. Bandingkan dengan kita, dengan saya, dengan kecenderungan manusia. Bukankah kadang-kadang kita sehari-hari tidak mau memanggul salib? Bukankah sehari-hari kita kadang-kadang ingin memotong salib itu supaya lebih ringan? Bukankah dalam kehidupan sehari-hari kita memberikan salib ini kepada orang lain supaya mereka yang memanggul dan kita bisa lebih ringan? Padahal Yesus katakan apa? Hai, datanglah kepadaku kalian yang letih lesu dan berbeban berat. Pikulah kuk itu, dan pikulah bersama aku, maka akan ringanlah. Memanggul salib, jangan ditinggalkan. Memanggul salib, jangan dipotong. Memanggul salib, jangan dilimpahkan kepada orang lain. Tetapi panggullah salib, pikulah salib, with him and in him. Pikulah salib kita masing-masing bersama dia dan di dalam dia. Maka kita akan bersama Yesus menanggung resiko dan meneladani hidup Yesus. Yesus sungguh-sungguh manusia. Keilahian Yesus sama sekali tidak pernah berkurang. Sekali dikatakan sabda telah menjadi manusia untuk menyelamatkan kita. Inilah perutusan. Yesus sebenarnya sedang enak-enak di atas. Bersama Allah Bapa, bersama Roh Kudus. Tapi inilah letak kerahiman Allah. Allah yang mencinta. God is love. Inilah kerahimannya ada di sini. God is love. Ketika melihat bahwa manusia dengan dosa begitu berat, yang semakin lama semakin berat, manusia tidak bisa lagi hidup dalam rahmat Allah. Berarti hidup di luar rahmat Allah, manusia akan mati. Yesus mengatakan, akulah pokok anggur, kamulah ranting-rantingnya. Kalau ranting keluar dari sang pokok anggur, dia akan kering dan dibakar. Manusia pada waktu itu dalam keadaan seperti itu. Dalam keadaan kering. Nabi, berpuluh-puluh nabi sudah diutus oleh Allah untuk menyadarkan manusia supaya dia tidak berbuat dosa. Tetapi manusia ingin menjadi seperti Allah. Manusia mau hidup di luar Allah. Seperti anak bungsu yang meminta berkat warisan mana, lalu dia berfoya-foya. Makan, minum, mabuk-mabukan, bermain dengan para pelacur, sampai akhirnya dia jatuh miskin. Seperti itu kira-kira keadaan pada waktu itu. Sudah diutus para nabi, tetapi tidak ada yang mau memperhatikan. Sampai akhirnya Allah merasa manusia yang kuciptakan dengan cinta, manusia yang kuciptakan dengan serupa imago Dei, kasihan, dia tidak akan bisa lagi menjadi serupa dengan aku karena dosa-dosa. Kali ini dia mengutus putranya Yesus. Sabda menjadi manusia. Sehingga Allah mengutus Yesus karena rahimnya, karena cintanya dan kebenarannya. Maka Yesus mewakili hati Allah yang menjadi manusia. Hati yang rahim. Hati yang penuh cinta dan kebenaran Allah. Hati yang mau menghidupkan, bukan yang mematikan. Maka sampai di sini, seorang misionaris kerahiman ilahi, hidupnya harus bisa menghidupkan orang lain, bukan mengerdilkan orang lain, apalagi mematikan kehidupan orang lain. Misionaris kerahiman ilahi, hidup dari kebenaran Allah, berarti hidup dari kehendak Allah, bukan kehendak ego. Seolah mengaklaim, aku yang benar, orang lain yang salah. Tuhan yang benar.
Tuhan yang sempurna, Tuhan yang rahim. Sabda menjadi manusia untuk apa? Menyelamatkan kita. Anakku yang hilang telah kembali. Anakku yang mati hidup kembali. Itu ungkapan dalam perikop anak yang hilang. Kita juga anak yang hilang, anak yang mati. Tetapi karena kerahiman Tuhan, cinta dan kebenaran Tuhan, Tuhan mau menyelamatkan lewat Yesus. Dan konsekuensinya apa? Dia harus menderita, mati, dan akhirnya dimuliakan. Yesus mengetahui yang akan terjadi dengan dirinya. Ia menanggung derita dan hukuman yang kejam. Ia tahu hasil akhirnya. Ia juga tahu bahwa ia akan bangkit. Apa yang berlaku untuknya, berlaku pula untuk kita. Mari sekarang kita mengenal situasi hidup Yesus. Yesus menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Apa salahnya Yesus? Apa dosanya Yesus? Sehingga harus menanggung salib. Maka ada nyanyian kalau nggak salah di dalam hari Jumat itu ya. Hai manusia, hai umatku, apa salahku padamu? Engkau sakitku sembuhkan, engkau matiku hidupkan, namun kini balasanmu aku telah kau salibkan. Jangan lupa, setiap dosa, setiap kesalahan yang kita perlakukan, kita sedang memaku kembali Yesus, memahkotai kembali Yesus, membebani kembali salib Yesus. Melalui sengsara dan wafatnya di salib. Dan apa persisnya peran salib bagi keselamatan kita? Saudara-saudariku yang terkasih, kita tidak diselamatkan oleh sembarang salib. Kita tidak diselamatkan oleh salib Spartacus. Untuk orang usia yang 50 ke atas, pasti tahu film Spartacus. Seorang gladiator yang menjadi pahlawan, berontak, melawan kaisar. Tapi dia membebaskan baik budak perempuan maupun budak laki-laki. Dan akhirnya Spartacus ditangkap sebagai pemberontak dan dia disalib. Tetapi kita tidak diselamatkan oleh salib Spartacus, walaupun dia pahlawan bagi para gladiator dan para budak. Atau kita tidak diselamatkan oleh salib penjahat yang disalibkan bersama Yesus. Kita tahu semua di gambar-gambar kelihatan. Ketika Yesus disalib, di sebelah kanan kirinya ada penjahat, perampok, penyamun, pemerkosa, dan sebagainya. Kita tidak diselamatkan oleh salib penjahat di sebelah kanan kiri Yesus. Tetapi kita diselamatkan oleh Yesus. Hanya salib Yesus itu saja. Tidak ada yang lain. Lalu apa yang membuat salib Yesus menjadi istimewa? Ia memberi tanda bahwa Yesus memiliki firasat tentang peristiwa yang akan terjadi dengannya. Ia memberitahukan rencana penderitanya kepada para rasul. Masih ingat pada waktu perjamuan akhir? Masih ingat pada waktu dia berdoa di Taman Getsemani? Dikatakan dalam Injil, Tuhan Yesus berdoa ditemani sebenarnya oleh ring satu, yaitu Petrus, Yohanes, Yakobus. Diajak ke bukit, ke Taman Getsemani. Yang lainnya di bawah. Karena dianggap rasul yang nomor satu, pilihan ketiga ini, yaitu Petrus, Yohanes, Yakobus. Tapi apa yang terjadi? Ketika Yesus sedang mengalami ketakutan, dia tahu apa yang akan terjadi. Peristiwa apa yang akan terjadi? Dia akan diadili dengan tidak adil. Dia akan memanggul salib, dia akan dihina, dicaci maki, dimahkotai duri, dia tahu semuanya.
Oleh karena itu dikatakan Yesus berdoa di Taman Getsemani sambil berpeluh darah. Di situ kemanusiaannya muncul. Bahkan dia menawar, sampai saking takutnya, dia menawar Tuhan, seandainya boleh, biarlah piala ini berlalu dariku. Itu menurut ego kemanusiaannya. Tetapi yang dimenangkan adalah kerahiman Allah. Tapi bukan kehendakku, kehendakmu yang terjadi. Dan Yesus memilih mencintai Bapa dan mencintai manusia. Anda tahu, kalau seandainya dia mengikuti egonya, Yesus mungkin akan lari dari Taman Getsemani. Dia mungkin akan lari, bersembunyi. Tetapi dalam ketakutan manusianya, di dalam egonya, dia masih bargaining, tawar-menawar. Tuhan kalau boleh, biarlah piala ini berlalu dariku. Kalau mau mengatakan, kalau boleh saya jangan mati di salib. Aku masih mencintai, aku masih mau bersama-sama dengan manusia yang lain. Aku masih bersama-sama dengan para rasul. Aku belum mau mati Tuhan, belum mau mati, apalagi mati di salib. Tapi sekali lagi, di dalam bargaining seperti itu, ia tetap mengikuti cinta kepada Allah dan mengikuti kebenaran Allah. Begitu dia tahu bahwa aku mengutus kamu untuk menjadi juru selamat, Yesus menerimanya. Yesus menerima semua resiko ini karena cintanya. Ia mau mati karena cintanya. Ia mau menderita karena cintanya kepada Allah, ketaatannya kepada Allah, dan cintanya kepada kita manusia. Ia memberitahukan rencana penderitaannya, tetapi Yesus tidak datang untuk mati sebenarnya. Nyatanya tetapi Yesus mati. Pernyataan itu menimbulkan tanda tanya bagi kita. Saudara-saudariku yang terkasih, kematian Yesus datang seperti sebuah skandal. Ada suatu skenario di mana Yudas mau mengkhianati gurunya sendiri, Tuhannya sendiri, dengan menjual 25 keping perak kepada orang Farisi yang merasa tersaingi oleh Yesus, kepada ahli Taurat. Dan seolah-olah ada skandal, diatur nanti ditangkap di Taman Getsemani. Digiring ke sana, dan disiapkan prajurit untuk menangkap. Sekali lagi, kematian Yesus datang seperti sebuah skandal, diskenariokan oleh manusia. Tetapi kita percaya, kematian Yesus bukanlah skandal, karena dia sadar dan dia memilih itu. Karena apa? Ia mencintai. Mencintai, taat kepada Allah, dan mencintai manusia. That is kerahiman. Kematiannya justru membuka misteri dan makna salib secara lebih jelas bagi kita. Yesus datang bukan untuk mati, tetapi untuk mencinta. Sekali lagi bagi kita misionaris kerahiman ilahi yang berdevosi kepada kerahiman ilahi, Yesus datang bukan untuk mati, tetapi untuk mencinta. Ia datang untuk mendamaikan kita yang berdosa dengan Bapa yang rahim, dengan cara mewartakan cinta Bapa kepada kita, dan itulah misi Yesus. Meskipun kita diciptakan Allah dari cinta, tetapi ketika kita berdosa, kita secara aktif menolak cinta Allah. Dari yang kecil, sedang, sampai yang besar. Sedang terjadi di dalam diri kita, manusia. Dan memisahkan diri dari Allah. Yesus datang untuk mewartakan kita bahwa cinta Bapa tidak pernah berkurang. Yesus mewartakan sukacita melalui sabda dan karyanya, hidup dan tindakannya. Kita mungkin memisahkan diri dari Bapa, tetapi Bapa tidak pernah meninggalkan kita. Itulah kerahiman ilahi. Yesus memberikan diri secara sempurna untuk memaklumkan cinta Bapa. Yesus tidak mempunyai tujuan lain. Sekali lagi,
Yesus datang bukan untuk mati. Ia datang untuk melakukan kehendak Bapa. Itulah panggilannya, itulah perutusannya. Dan untuk itu ia memberikan diri secara total. Memberikan cintanya yang tanpa batas, tanpa reserve, tanpa sisa untuk tugas pelayanan ini. Dengan demikian ia menerima konsekuensi apapun bentuknya, berapapun taruhannya, apapun derita yang harus ditanggungnya. Oleh karena itu, ingat ketika kita berdoa koronka, demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah kepada kami dan seluruh dunia, tunjukkanlah belas kasih kepada kami dan seluruh dunia. Di sini kita harus paham betul, jangan kita terjebak kepada penderitaannya, jangan terjebak pada kepedihannya, jangan terjebak kepada salibnya, tetapi yang lebih dari itu adalah kerahimannya, cintanya yang tanpa syarat. Ini yang membuat kita, kalau kita mencintai pasangan hidup kita, itulah kerahiman. Sehingga kita tidak akan mengeluh ketika kita menderita atas kesulitan, tantangan dari pasangan hidup kita. Apabila kita sudah memanggil untuk mengambil sakramen perkawinan, kita dipanggil bukan untuk menderita. Kita dipanggil untuk susah. Kita dipanggil untuk mencinta, titik. Tetapi konsekuensi cinta harus memanggul salib. Itulah yang Yesus lakukan. Sehingga ketika kita harus sedih, kita harus tetap mencintai. Tidak ada alasan. Kalau orang sudah tidak lagi mampu berkonsekuensi atas pilihan hidupnya, berarti ia tidak lagi mencintai. Bapak Ibu, ketika saya menjadi Romo, masih sehat walafiat. Saya di novisiat, profesi tahun 90, dicek ke rumah sakit, sehat walafiat. Kalau pada waktu saya sudah ketahuan sakit ginjal, sakit jantung, pasti saya tidak akan diterima, pasti ditolak. Saya yakin itu, karena saya juga pernah jadi magister. Saya dicek di Rumah Sakit Palang Biru, dicek lagi di Semarang. Setelah profesi, 1 tahun kemudian saya pikir, wah enak nih sudah ikut Yesus. Ternyata tidak. Diuji cintanya menurut saya. Saya sakit ginjal. Baru pulang novisiat 1 tahun. Saya harus kembali ke Jakarta, operasi di Cikini dengan dokter Sidaputar. Apakah cukup sekali? Tidak. 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, dan terus hampir 2 tahun saya harus operasi mempertahankan yang ginjal yang 1. Apakah selesai? Tidak. Empedu saya juga harus diambil. Selesai? Tidak. Ada masalah di jantung saya. Saya harus pasang pacu jantung. Apakah selesai? Tidak. Masih ada tumor di kepala. Masih ada sisanya sedikit ini. Enggak. Ternyata apa? Benar kata Yesus. Setiap orang harus mencintai Yesus, mencintai salibnya. Saya bukan orang yang kuat. Saya bukan orang yang hebat. Saya seperti Anda, mau menghayati apa arti kerahiman. Bukan fokus pada salibnya, bukan fokus pada penderitaannya, bukan fokus pada berapa kali mau dioperasi, tetapi fokus pada cinta. Maka semuanya menjadi ringan. With him and in him. Panggulah salib bersama dia dan dalam dia. Maka enaklah pikulan kuk itu. Anda dipanggil menjadi suami istri dalam perkawinan, dalam sakramen perkawinan. Anda saling mencintai.
Konsekuensinya dikatakan dalam untung dan malang, sehat dan sakit. Tidak ada yang lain kecuali kematian. Itu menunjukkan apa? Kesetiaan, cinta, dan konsekuensi, yaitu komitmen. Maka bicara tentang kerahiman ilahi, itu bukan pertama-tama bicara tentang penderitaannya, tetapi bicara tentang cinta dan komitmennya. Sedangkan salib hanya konsekuensi. Semakin besar cinta, semakin besar komitmen kita, semakin besar cinta dan komitmen kita terhadap panggilan kita, semakin kuat kita menanggung konsekuensi apapun juga dalam hidup ini. Baik dalam perkawinan maupun di dalam kehidupan religius. Baik imam, bruder, suster. Sekali lagi, dengan demikian Yesus menerima konsekuensi apapun bentuknya, berapapun taruhannya, apapun derita yang harus ditanggungnya, karena cintanya. Karitas dan veritas. Jangan sampai kita keliru fokus pada salib penderitaannya. Maka dikatakan di situ, demi sengsara Yesus dan pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Tunjukkan belas kasih itu. Belas kasih itu yang harus digarisbawahi. Itulah kerahiman, itulah cinta. Ia dihukum dan dimahkotai duri, disiksa, diludahi, dipaku pada salib, dan ditinggalkan tergantung di salib keadaan tubuhnya menjadi kepenuhan nubuat Yesaya. Orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Sekarang, ketika kita tidak konsekuen terhadap salib yang harus kita pikul, berarti kita tidak memperhitungkan cinta dan penderitaan Yesus. Meskipun pada tahap tertentu Yesus telah memiliki firasat atas hasil tugas perutusannya, namun ia tidak mempunyai kuasa atas sengsaranya. Yesus tidak punya kuasa atas sengsaranya. Yesus tidak mempunyai kendali atas kesengsaranya, kecuali harus menerima, memikul, mencintai, memeluk salib itu, memeluk konsekuensi itu. Dia tidak ada pilihan lain. Ia menjadi pasif. Maka dikatakan seolah-olah Yesus mati konyol. Kenapa tidak melawan? Ia pasif, tidak aktif. Ia menjadi korban peristiwa. Tidak seorang pun menolongnya. Ia mengorbankan dirinya untuk memberikan hidupnya kepada kita manusia. Bandingkan dengan kita baru sedikit saja memanggul salib sebagai konsekuensi cinta, kita sudah aktif menolak, memberikan kepada orang lain, menggerutu, mengeluh. Kita tidak seperti Yesus yang pasif karena cintanya, kerahimannya kepada Allah dan kita kepada manusia. Cintanya kepada Allah dan kepada manusia membuat dia menjadi pasif memanggul salib. Saya terima semuanya ini. Bukan sebagai beban, tetapi sebagai persembahan cintaku untuk manusia. Bandingkan dengan kita. Menderita sedikit saja, kita sudah aktif, kadang-kadang super aktif. Menolak, marah, emosi, dan sebagainya. Yesus tidak seorang pun menolongnya, dan dia mengorbankan dirinya. Yesus katakan tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Hanya sahabat yang berani berkorban, bahkan memberikan nyawanya. Sekarang saya tanya, suami istri itu status dalam perkawinan, tetapi semangatnya, spiritnya, apakah spirit seorang sahabat yang mau memberikan pengorbanan atau mengorbankan yang lain? Kadang-kadang dalam suatu perkawinan, maaf kalau saya salah, suami istri
bukan menjadi sahabat, bisa menjadi pesaing, bisa menjadi musuh dalam selimut. Bahkan yang lebih parah, menjadi musuh yang harus dihancurkan dengan KDRT. Kehidupan religius, apakah religius dengan yang lain menjadi sahabat, saling mengasihi, mengampuni, melayani, atau saling bersaing, mengambil perhatian dari umat, membentuk kelompok-kelompok umat, supaya dipuji, dicintai, dimanjakan, atau sahabat satu dengan yang lain. Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Saya akan setelkan, coba ya, semoga bisa ya. Satu film yang harus kita renungkan bersama-sama. Pak Gunawan, boleh di-setel Pak Gunawan? Oke, baik Romo, saya coba. Aku yang coba ya. Saya keluar dulu. Ya. (16) Bentar ya Romo ya, saya coba lagi ya. Ini. Pakai yang kecil saja, nggak usah dibesarkan, Pak. Pakai kecilnya aja boleh. Ya. Nggak bisa Romo, bentar saya masuk ke sini. Baik, makasih. Bay, boleh saya 3 menit untuk menutup ini? Bay? Iya, Romo, monggo. 3 menit untuk menutup ya, supaya selesai. Nah, baik. Teman-teman, kita sudah melihat tadi cuplikan film tadi ya. Yesus, ingat, Yesus tidak bermaksud mencari mati. Tidak. Tetapi ia juga tidak begitu saja mati tanpa sebab. Kematiannya disalib bukanlah sebuah kecelakaan. Yesus mempunyai firasat atas apa yang akan menimpa dirinya, tetapi tidak dapat disederhanakan bahwa ia memilih menderita. Salib bukanlah inisiatif Yesus. Salib bukanlah resiko pilihan Yesus. Salib adalah konsekuensi atas komitmennya mencintai Allah, mengikuti kehendak Allah, dan mencintai manusia. Sekali lagi, salib bukanlah inisiatif Yesus. Salib bukanlah resiko pilihan Yesus. Salib adalah konsekuensi atas cinta dan kerahiman ini, atas komitmennya, cinta dan komitmennya. Maka tugas perutusan Yesus diikuti resiko kemuritan. Sengsara dan salibnya menjadi tanda yang paling utama atas resiko tersebut. Disinilah baru kita temukan makna salib yang sesungguhnya. Makna kerahiman ilahi yang sesungguhnya. Salib adalah tanda cinta yang tidak terbatas dan tidak dapat ditolak. Tanda cinta yang memanggil kita kembali pada relasi dengan Bapa. Semua orang yang dibaptis dipanggil untuk
berbagi resiko kemuritan, menerima konsekuensi dan komitmen yang kita nyatakan. Kita tahu semua murid Yesus, Petrus, dan lain-lainnya, mereka juga mati dengan menanggung resiko setelah bertobat. Maka terakhir, bagi orang Kristiani, orang yang sudah dibaptis, orang yang sudah dikristuskan, bahwa kita memiliki tanggung jawab memberi teladan, yaitu teladan atas kerahiman ilahi. Kita harus menjadi misionaris kerahiman ilahi, menunjukkan belas kasih kepada sesama. Bukan lagi pada sengsara Yesus, tetapi kita juga berani menanggung resiko. Amin. Terima kasih Romo Budi, renungannya, pengajarannya sungguh dalam dan benar-benar saya sampai speechless. Sungguh kita diingatkan bahwa salib adalah tanda cinta yang tidak terbatas. Kita punya kesempatan untuk kembali berelasi dengan Bapa karena Yesus yang menanggungnya untuk kita karena cintanya. Romo Budi, sesudah ini kita akan ada tanya jawab, tetapi kita akan berfoto bersama dulu ya Romo. Oke. Baik, Ibu Silva, mungkin bisa diberi aba-aba. Baik, Ibu Bapak, mari kita buka sejenak kamera kita. Dan mohon dipersiapkan pertanyaannya nanti bisa ditulis di kolom chat ya. Baik, thank you, Bay. Bapak Ibu boleh dibuka kameranya. Dan kita tetap berikan senyum karena pengorbanan Yesus untuk kebangkitan dan menyelamatkan ya Romo. Walau hatinya kita berantakan. Lihat foto, lihat video Romo tadi ya. 1, 2, 3, 4. Baik, thank you, Bay. Saya kembalikan. Ya, sudah. Terima kasih, Bu Silva. Romo, di kolom chat belum ada pertanyaan, tapi kita masih punya sekitar waktu 5 menit. Silakan. Ya, saya ingin kembali ke awal yang tadi, Romo. Pertama kali yang Romo ceritakan, Romo buka dengan contoh seorang orang Samaria yang menolong orang yang sedang rampok di jalan. Ya. Nah, tadi Romo mengatakan bahwa sebagai misionaris kerahiman ilahi, para devosan kerahiman ilahi, kita juga harus punya di dalam diri kita prinsip bahwa Yesus ada di mataku, Yesus di hatiku dan di tanganku. Romo, kita orang-orang Katolik ini sudah sangat terbiasa dengan mendengar yang namanya KLMTD, kecil, lemah, miskin, terpinggirkan dan difabel. Itu sudah kita sudah sering kali mendengarnya dan itu sudah akrab dengan kita, dan kita pun juga sudah punya mata, sudah punya hati dan juga sudah mengulurkan tangan. Tetapi ada satu kelompok lagi yang terus terang sampai saat ini mungkin di beberapa di antara kita itu masih agak sulit, Romo, untuk membuka mata, membuka hati, dan terutama mengulurkan tangan seperti yang kita lakukan terhadap kelompok kecil, lemah, miskin, terpinggirkan, dan difabel itu, Romo, yang kita sebut dengan kelompok LGBT. Nah, bagaimana menurut Romo supaya kita juga bisa membuka hati, sama seperti kita memberikan cinta, kita tidak melihat siapa dia, tetapi hanya cinta kita saja. Silakan, Romo. Ya. Pada prinsipnya sama. Orang-orang yang dirampok, orang yang sedang membutuhkan bantuan itu siapa saja, ya? Termasuk kelompok LGBT juga. Paulus sendiri mengatakan bahwa dia manusia pribadi, ya. Saya senang dengan masih ingat. Kalau kita bicara ini, masih ingat ketika Tuhan Yesus itu diperhadapkan dengan pilihan.
Masih ingat ketika ada orang yang kedapatan berzina, Ya. dia dibawa oleh ahli Taurat dan orang-orang tetua-tetua agama. Tentu saja tetua agama tahu hukum ya. Dia tahu hukumnya harus dirajam, tahu sekali. Maka dia dibawa kepada Yesus, supaya ini menurut kamu bagaimana? Dia pasti menjebak. Kalau Yesus ikut merajam, coba, ya sudah hukumnya ada, rajam saja dia. Kalau Yesus ngomong seperti itu, dia menyangkal dirinya sebagai juru selamat. Lalu apa artinya juru selamat? Kalau tidak bisa menyelamatkan orang yang berdosa itu. Aku datang bukan untuk yang sehat, tapi yang berdosa kan. Nah, tapi Tuhan Yesus perhatikan, dia juga tidak mengiyakan perbuatan berzina itu. Maka ketika orang dengan emosi, makanya jangan emosi jadi orang ya, jangan emosional ya. Itu ahli Taurat itu datang dengan emosi yang meledak-ledak seolah dirinya benar, didukung oleh hukum, dia harus hukum mati. Pertanyaan saya begini, kalau Yesus mengatakan, ya sudah lempar batu saja, wanita itu mati tetap dalam keadaan berdosa atau tidak? Ya, pasti, karena masih berdosa, belum bertobat. Ya. Yesus dia duduk. Nah, ingat di situ dikatakan Yesus duduk menulis-nulis. Apa artinya duduk? That is grounded. Masuk ke dalam dirinya Yesus. Aku ini siapa? Aku ini juru selamat. Aku tidak boleh menghukum orang itu. Memang perbuatan itu tidak baik, tapi aku tidak boleh. Nah, orang itu harus duduk seringkali. Duduk berarti masuk ke dalam dirinya. Introspeksi kalau zaman sekarang. Sebelum kita menghukum orang lain, sebelum kita menyalahkan orang lain, coba tengoklah ke dalam hati kita. Di situ baru Yesus mulai mencari tempat. Maka kata-kata Yesus dikembalikan. Barang siapa di antara kamu yang tidak merasa berdosa, lemparlah batu yang pertama kali. Artinya apa? Tuhan Yesus mengajak masuklah ke dalam hatimu, bukan ke dalam perasaanmu saja, bukan ke dalam otakmu yang hukum tadi, tetapi masuklah ke dalam hati nuranimu yang paling dalam. Di situ ada bait Allah, di situ ada suara cinta dan kebenaran. Maka ketika mengajak masuk, aku orang berdosa. Dia pergi dengan malu, meninggalkan orang itu. Nah, kejadian berikutnya apa? Ketika dia melihat wanita itu sudah bebas, tidak ada orang lain yang mau membunuh, baru dia mengatakan, wanita, dosamu sudah diampuni. Di sini letak kerahiman. To love, to forgive, and to serve. Itu kerahiman. Mengasihi, mengampuni, melayani. Maka ketika wanita sekarang pergilah, dosamu sudah diampuni. Nah, kalimat berikutnya dengan tegas, sekarang pergilah sebagai orang yang bebas yang sudah diampuni dosanya. Dan jangan berbuat dosa lagi. Dan jangan berbuat dosa lagi, menunjuk bahwa Yesus menolak perbuatannya. Tapi dia menerima pribadi orang itu untuk dicintai tetap. Maka dengan LGBT, kelompok itu, kita tetap tidak menolak, ya, seperti kita menolak perzinahan. Tetapi pribadi tidak bisa ditolak. Kita malah mengajak bahwa Tuhan akan selalu mengasihi. Seperti itu. Tanpa kita terjerumus tentu saja. Baik Romo, terima kasih. Terima pribadi, cintai pribadi, rahimi pribadi, tapi kita boleh menolak perbuatan. Boleh menolak pendapat yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Ya. Ya Romo. Terima kasih Romo sudah memberikan pencerahan dan apa yang harus kita lakukan. Nah, Romo, ini terkait dengan masih ada satu pertanyaan, tapi saya kembalikan kepada yang kerahiman tadi ya, dengan salib. Tadi Romo sempat menceritakan betapa dalam kehidupan Romo itu Romo harus mengalami berbagai penyakit yang luar biasa yang semuanya menyasar pada organ-organ penting, ya ginjal, kemudian empedu, lalu kemudian jantung, lalu ada tumor juga. Sampai tadi Romo juga mengatakan, saya ini juga bergelut. Lalu bagaimana pada saat apa Romo kemudian bisa melihat bahwa sebenarnya ada cinta Allah di situ? Pada operasi yang ke-19. Wow.
Operasi ke-19. Jadi tidak gampang juga ya untuk bisa merasakan kerahiman Tuhan, itu tidak gampang. Saya juga akui sampai sekarang pun saya masih. Tapi pada operasi ke-19, sebelum saya masuk operasi, ada sebuah kata-kata Yesaya 41 nomor 10. Yesaya 41 nomor 10. Kamu bisa baca Yesaya 41 nomor 10? Sebentar, Romo, saya harus cari dulu. Google ya, ada ya. Itu yang membuat saya berbalik pada saat itu. Oh, oke. Saya cari pakai ini aja lebih gampang. Itu yang membuat saya, setelah operasi yang ke-19 saya ingat. Sebelumnya saya masih bergumul, Yesaya 41 nomor 10 ya. Iya, Romo, belum ketemu. Janganlah takut. Saya sudah. Oh, Saya oke. bacakan ya. Baik, sudah. Yesaya 41 nomor 10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Kalau dalam konteks kerahiman, ini Allahmu yang rahim, pasti ya. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kepada kemenangan. Buat saya, itu titik balik ayat yang buat saya, kenapa harus takut? Kenapa harus mengeluh? Kenapa harus menyalahkan Tuhan? Kenapa harus menyalahkan diri? Semua salib itu punya makna ketika kita memanggulnya with Him and in Him. Bersama Yesus, di dalam Yesus, kita bisa memaknai setiap penderitaan. Dan kita bisa melihat, kalau penderitaan dikatakan salib, kita bisa memilah-milah. Apakah ini salib yang dibuat oleh aku sendiri dengan egoku sendiri, atau ini salib yang memang Allah memberikan salib itu kepadaku. Yesus tidak memilih salib, tetapi konsekuensi cintanya ada salib. Seorang suami misalnya, seorang istri misalnya nih ya, pernah ada contoh. Nggak bisa tidur, suami saya ngorok, nggak bisa tidur, marah-marah. Mungkin itu salib buat dia. Ini nggak benar kalau dia masih marah-marah, jengkel, mengeluh, cerita sana, cerita sini. Kalau suamiku ngorok keras, mendengkur, nggak bisa tidur. Ketika suaminya meninggal, dia baru merasa kehilangan. Bahwa tidak ada lagi suami yang mendengkur. Tidak lagi, maksudnya bukan ngoroknya. Ngorok itu kan salibnya. Tapi tidak ada lagi orang yang mencintai aku. Suamiku biarpun mendengkur, dia mencintai aku. Tapi dia, kalau orang berpikir enggak apa-apa dia ngorok. Tapi kalau dia marah-marah terhadap ngoroknya itu, merasa tidak ini dan sebagainya, masih mungkin pisah kamar, pisah ranjang, mungkin diapain, sampai dia merasa ini salib. Tapi ketika dia tidak menerima, semakin menolak salib itu, semakin dia tidak bisa tidur. Tapi ketika suaminya meninggal, dia kehilangan. Kenapa saya harus? Di situ baru kelihatan bahwa cinta lebih besar dari salib. Yesus tadi bukan Yesus memilih salib, Yesus memilih cinta, tapi konsekuensinya dia salib. Oke. Ya, terima kasih Romo. Ada satu pertanyaan dan satu orang yang raise hand. Apakah Romo masih bisa menerima, karena ini sekarang kita sudah jam 9 lebih 6 menit. Terakhir, satu lagi terakhir. Silakan. Satu pertanyaannya saja ya Romo. Baik. Pertanyaannya nih, apakah sebentar Romo. Apakah pencobaan pasti datang dari iblis, Romo? Tuhan mengizinkan adanya pencobaan. Masih ingat ketika Yesus di padang gurun itu? Ya. Kan dikatakan dengan jelas, Yesus yang dipenuhi oleh Roh Kudus, dibawa oleh Roh Kudus untuk dicobai. Ingat, dibawa oleh Roh Kudus untuk dicobai. Berarti Tuhan juga mengizinkan adanya pencobaan. Tetapi yang mencoba itu pasti iblis itu. Gitu ya. Mencoba itu, maka iblis mencari kelemahan kita. Nah, kelemahan kita selalu terletak pada ego dan hawa nafsu. Selalu di situ. Levelnya yang paling bawah itu di situ. Maka iblis yang akan menggoda terus. Sebenarnya kan juga seperti itu.
Jadi apakah semua godaan itu dari iblis? Nanti dulu. Karena Tuhan juga mengizinkan adanya pencobaan. Tuhan mengizinkan adanya pencobaan. Tapi iblis selalu menggoda. Kalau iblis sifatnya menggoda. Kalau Tuhan, Roh Kudus bisa mencoba. Kalau nggak percaya, di dalam Injil tadi, Yesus yang dibunuh oleh Roh, dibawa oleh Roh Kudus untuk dicobai. Untuk dicobai. Oke? Ya. Tetapi Yesus menang karena dia selalu berpegang pada sabda Tuhan. Ada tertulis. Lucu kan? Yesus tidak mengatakan, aku ini putra Allah. Bisa aja. Coba, kalau suruh mengubah batu jadi roti, bisa banget. Mau memperbanyak roti ribuan aja bisa. Kecil sekali. Tapi Yesus katakan ada tertulis. Berarti apa? Yesus pun mengandalkan sabda Tuhan, apalagi kita. Coba coba kalau saya bayangkan nih ya. Kalau saya tiba-tiba kita datang nih, setan menggoda kita nih. Digoda bahkan di bagian nafsu misalnya. Lalu kita, manusia, Budi, ini enak nih. Lalu tunggu dulu, ada tertulis. Setan akan mengatakan, tertulis di mana? Gua kagak pernah baca, entar dulu gue cari dulu. Keburu digoda. Digoda lagi, ini ada perempuan cantik. Enak nih. Lalu, tunggu dulu setan. Tunggu dulu iblis. Ada tertulis, ini ngomongnya gampang, ada tertulis. Iblis nanya lagi, memang tertulis di ayat berapa? Itu yang kagak tahu, saya nggak pernah baca. Lagi mau baca ini, udah setannya keburu goda dulu. Itu yang sering kali terjadi. Digoda di bagian kuasa. Ini ada harta benda, kenikmatan kuasa. Ini kamu kuasa, asal kamu menyembah aku. Tunggu dulu iblis. Ada firman yang mengatakan apa? Ntar dulu gue cari ayatnya di mana. Betapa pentingnya kita menghayati sabda Tuhan. Supaya ketika iblis datang menggoda, mencobai kita berpegang pada sabda Tuhan. Jangan sampai Injil itu menjadi salah satu hiasan di rak buku. Tapi Injil harus dihayati. Supaya ketika iblis menggoda, hai gini nih, ada sabda yang mengatakan, ada sabda yang mengatakan. Oke? Ya, terima kasih Romo. Kita sudah diingatkan untuk tetap bertekun dan dengan setia membaca firman Tuhan. Romo, terima kasih atas renungan yang sungguh bernas pada malam hari ini. Sayang sekali, kami masih ingin mendengar lagi, tetapi sayang sekali waktunya sudah melebihi waktu yang sudah ditetapkan. Baik, Itu saja pengumumannya. Sekarang saya rasa kita akan mengakhiri acara kita dengan lagu penutup, kemudian disusul dengan doa penutup dan doa berkat oleh Romo. Bu Ari. Iya, Bu. Baik, Bu B. Maaf saya off cam. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasih. Berikan ku mata seperti matamu memandang tuayan di sekelilingku. Berikan ku untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu.
Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, kami bersyukur atas perjumpaan malam hari ini. Kita boleh berenung, berefleksi untuk menyambut Trihari Suci akan cinta, kerahiman cinta dan pengorbanan Yesus Putramu di atas kayu salib. Semoga kami semua diberikan kekuatan, keberanian untuk menjadi misionaris kerahiman hatimu yang rela untuk berkorban karena cinta. Curahkanlah roh karitas dan veritas kepada kami semua, roh cinta dan kebenaran ilahimu, supaya setiap langkah kami, cara berpikir, cara merasa, cara berkata-kata, dan cara bertindak kami diterangi oleh roh cinta dan kebenaran ilahimu. Bapa, berkatilah kami semua dengan berkat kerahiman-Mu, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin.